Hubungan antara sejarah dengan budaya tidak bisa dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi koin. Sejarah adalah proses manusia mengenal lingkungan dari masa lalu untuk masa depan. Lalu hasil dari pengamatan tersebut menjadi budaya yang melekat pada para pelakunya. Jika berkunjung ke Desa Cepoko Sawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, para pengunjung akan menemui Taman Gajah Putih. Dibangunnya Taman Gajah Putih ini bertujuan sebagai monumen untuk mengenang dampak gempa bumi 5,9 skala Richter yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006 yang lalu. Monumen ini dibangun dengan kerjasama BPCB Yogyakarta dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, serta bekerja sama dengan pihak ketiga. Monumen Gajah Putih lokasinya berada di tengah area persawahan. Monumen gempa bumi tahun 2006 ini justru dibangun 11 tahun pasca gempa terjadi, yakni pada tahun 2016. Di dalam monumen gempa bumi tahun 2006 tersebut, terpajang rapi ratusan puing sisa gempa bumi serta ratusan foto sehari pasca gempa bumi terjadi yang sudah terbingkai rapi. Di sepanjang dindingnya, seperti sisa puing peralatan dapur, gebyok rumah, kursi, pintu, figura kaca, tempat makan, hingga batu bata yang sebagian hancur. Tempat ini adalah salah satu dokumentasi sehari pasca gempa bumi tahun 2006 yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di sini ada puing-puing rumah-rumah masyarakat yang dikumpulkan dan diserahkan ke museum, serta ratusan foto sehari pasca gempa bumi yang terjadi. Dan ada juga barang-barang antik atau kuno yang dititipkan di museum ini. Selain itu, di monumen ini tersimpan peninggalan era masa klasik, yaitu batu candi, batu dakon, jobong sumur yang terbuat dari tanah liat, lumpang, batu berelief, bata kuno. Benda-benda tersebut berasal dari sekitar Taman Gajah Putih. Jika dilihat dari temuan di luar bangunan, banyak terdapat sebaran fragmen bata kuno dan fragmen tembikar. Kemungkinan besar sebelum dibangun bangunan monumen ini, lokasi Taman Gajah Putih adalah situs peninggalan era masa klasik. Uniknya lagi, sebelum masuk ke museum, ada sebuah arca Gajah Putih yang berada di depan untuk menyambut kedatangan pengunjung. Namun, arca Gajah Putih tersebut bukan sembarang patung, karena arca Gajah Putih tersebut merupakan peninggalan pada masa kerajaan Mataram Hindu-Buddha, sekitar abad ke-9 Masehi, yang sangat disakralkan oleh warga sekitar. Dengan adanya arca gajah ini, maka menjadi asal-usul nama Monumen Gajah Putih, sedangkan oleh warga sekitar arca gajah ini dinamakan Gajah Ndekem atau Mbah Gajah. Ada beberapa versi cerita rakyat yang beredar di kalangan masyarakat Desa Cepoko Sawit, yang antara lain, versi pertama, cerita Mbah Gajah bermula dari seorang pangeran dari kerajaan Prambanan, bernama Raden Bagus Pangeling-Eling. Pada suatu saat, sang pangeran melakukan perjalanan ke kerajaan Demak untuk memenuhi undangan Sabung Gemak. Namun tidak disangka-sangka Raden Bagus Pangeling-Eling mengalami kekalahan. Karena itu ia kemudian pulang ke Prambanan dengan perasaan kecewa. Raden Bagus Pangeling-Eling diharuskan sampai Prambanan sebelum fajar. Apabila ia sampai di Prambanan setelah fajar, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kerajaannya. Raden Bagus Pangeling-Eling pulang melewati daerah Pengging. Tetapi di perjalanan, saat sampai di Kendat,
tunggangan Raden Bagus Pangeling Eling menginjak sumpil yang menyebabkan sang pangeran dan rombongannya harus berhenti sejenak untuk mengecek keadaan tunggangannya tersebut. Karena peristiwa tersebut, perjalanan Raden Bagus Pangeling Eling beserta rombongan jadi terhambat, dan waktu yang seharusnya ia pakai untuk melanjutkan perjalanan pulangnya menjadi terbuang. Kejadian tidak terduga dan kekalahan yang menimpa Raden Bagus Pangeling Eling membuat emosinya tidak stabil. Dalam kondisi emosi tersebut, ia menyabda semua sumpil di Kendat menjadi bujel atau bunting. Setelah peristiwa di Kendat, Raden Bagus Pangeling Eling dalam cerita asal-usul situs Gajah Dekem melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di daerah yang kini bernama Cepoko Sawit, Boyolali, pada pukul 3 pagi. Di sana Raden Bagus Pangeling Eling melihat anak-anak perempuan sedang menyapu. Hal ini membuat Raden Bagus Pangeling Eling berpikir hari sudah pagi dan sebentar lagi fajar akan tiba. Raden Bagus Pangeling Eling dan rombongan kemudian memutuskan berhenti dan membuat tempat singgah berupa bangunan candi kecil. Tetapi kemudian Raden Bagus Pangeling Eling mengetahui saat itu masih pukul 3 pagi. Sang pangeran merasa dirugikan karena sudah berhenti dan membuat tempat singgah. Padahal, seandainya ia dan rombongan melanjutkan perjalanan tentu sudah bisa sampai ke Prambanan. Dalam kemarahannya, Raden Bagus Pangeling Eling murka dan menyabda anak-anak perempuan di desa Cepoko Sawit yang berada di sekitar tempat singgah Raden Bagus Pangeling Eling akan menjadi perawan tua. Kutukan Raden Bagus Pangeling Eling dalam cerita asal-usul situs Gajah Dekem itu dianggap nyata oleh masyarakat karena memang sampai sekarang mayoritas perempuan di desa Cepoko Sawit, Boyolali, tepatnya di sekitar Arca Mbah Gajah menikah saat rambut mereka sudah beruban. Cerita versi lainnya diambil dari naskah yang tersimpan di kantor desa Cepoko Sawit, menyebutkan cerita situs Gajah Dekem berawal dari kerajaan Mataram kuno. Di tengah huru-hara perebutan takhta kerajaan, salah satu anggota kerajaan, Pangeran Eling-Eling, kalah perang. Dalam pelariannya, gajah putih yang mengangkut perhiasan dan harta bendanya diubah menjadi arca untuk mencegah perampasan harta oleh kawanan musuh. Gajah itu berubah menjadi arca penjaga emas yang dipercaya berada di bawah permukaan tanah, tepat di bawah kaki sang gajah. Salah seorang warga menuturkan, bahkan di tempat itu dulu tidak hanya ada arca gajah, ada banyak pusaka, arca perempuan bersimpuh, arca kepala kambing, dan masih banyak lagi. Tetapi benda-benda itu sudah dipindahkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya di Prambanan. Hanya arca gajah ini yang tidak bisa dipindahkan, kata beliau saat itu. Ada juga kisah mistis yang melingkupi cerita asal-usul situs Gajah Dekem di Cepoko Sawit, Boyolali. Menurut cerita yang berkembang, siapapun yang berani menunggangi punggung arca yang menyerupai gajah duduk seperti bersembunyi, atau dalam bahasa Jawa Dekem itu, kemaluannya akan membengkak dan mengalami sakit luar biasa di bagian tersebut. Oleh karena itu sampai sekarang tak satu pun orang yang berani bertingkah aneh. Apalagi sampai menunggangi sang gajah bahkan untuk sekadar berfoto selfie dengan posisi seolah-olah menunggangi sekalipun tak ada yang berani. Cerita versi lainnya yaitu pada saat itu terdapat dua tokoh kiai yang hobi berjudi ayam petarung. Kiai tersebut bernama Kiai Rebo Pelet dan Kiai Merapi. Mereka berdua terkenal sakti. Jika memenangkan pertandingan ayam petarung ini, maka akan mendapatkan sejumlah emas dari yang kalah tarung. Awalnya, pertandingan tersebut berjalan lancar dan berimbang. Namun pada akhirnya ayam petarung milik Kiai Merapi kalah. Sesuai perjanjian, ia harus memberikan sejumlah emas bagi yang memenangkan pertandingan. Karena ambisinya ingin memenangkan pertarungan, Kiai Rebo Pelet melakukan kecurangan. Kiai Rebo Pelet curang karena ayam tarungnya adalah seseorang yang dikutuk menjadi ayam petarung.
Kiai Merapi mulai curiga akan kekalahan yang dialaminya terus-menerus. Dia mulai mencurigai Kiai Rebo Pelet. Setelah mengetahui ternyata ayam petarung yang digunakan bukankan ayam asli, akhirnya ia marah kepada Kiai Rebo Pelet. Atas amarahnya itu, Kiai Merapi melempari batu kepada Kiai Rebo Pelet. Kiai Rebo Pelet pun lari dengan membawa hasil judinya dan mengendarai gajah putih miliknya. Batu yang dilemparinya itu konon sampai ke desa Mungup, yang jaraknya sekitar kurang lebih 2 kilometer, sebelah barat daya lokasi patung gajah putih, ini berada sekarang. Batu-batu yang dilempari tersebut juga masih ada tersebar di tanah ladang warga sekitar. Namun, pada saat mengendarai gajah, gajah yang ditungganginya terperosok dan tenggelam di sebuah kubangan lumpur. Emas yang dibawa oleh Kiai Rebo Pelet juga tenggelam bersamaan dengan gajah putih yang ditungganginya. Gajah itu pun tidak bisa keluar dari kubangan lumpur tersebut. Kemudian Kiai Rebo Pelet meninggalkan hasil judinya. Dan gajah tersebut, gajah yang ditinggalkannya diyakini berubah menjadi patung. Cerita-cerita terkait asal-usul situs Gajah Ndekem diteruskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, sehingga terdapat banyak versi cerita yang beredar. Dalam mitologi Hindu, gajah adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan, terutama diwakili oleh Dewa Ganesha, yaitu dewa yang berkepala gajah, dan Airawata. Airawata adalah nama seekor gajah putih, wahana Dewa Indra dalam agama Hindu. Airawata merupakan putra dari Irawati, salah satu putri Daksa. Dalam mitologi Hindu sering digambarkan bahwa Airawata ditunggangi oleh Indra yang membawa senjata bajra, sambil membasmi makhluk jahat. Menurut mitologi Hindu, Airawata merupakan salah satu gajah penjaga alam semesta. Ia dianggap sebagai pemimpin para gajah. Ia juga dikenal dengan sebutan Abramatangga, artinya gajah di awan, Nagamala, artinya gajah perang, dan Arkasodara, artinya saudara sang surya. Abramu adalah nama istri Airawata. Dalam Wiracarita Mahabharata, ia termaktub sebagai salah satu naga. Di Thailand, Airawata disebut Erawan. Erawan digambarkan sebagai gajah yang besar, memiliki 3 kepala, atau kadangkala jumlahnya 33. Kepala-kepala tersebut kadangkala digambarkan memiliki lebih dari 2 gading. Beberapa patung menggambarkan Dewa Indra mengendarai Erawan. Dalam kitab Bhagavad Gita, bab 10 sloka 27, terdapat kutipan tentang gajah Airawata sebagai gajah yang utama bagi umat Hindu yang berbunyi, Uccai Sharavasam Asvanam Viddhimam Amrtodbhavam, Airavatam Gajendranam Naranam Canaradipam. Yang artinya di antara kuda-kuda, aku adalah Uccai Srawa yang diciptakan waktu pencarian Tirta Amerta. Di antara para gajah, aku adalah Airawata, dan di antara para manusia, aku adalah Maharaja. Gajah juga sebagai simbol penting dalam ritual dan arsitektur bangunan suci umat Hindu, seperti makhluk mitologi Gajah Mina yang menggabungkan gajah dan ikan. Gajah dianggap suci dan manifestasi dewa, sering digunakan dalam upacara keagamaan dan parade. Gajah Mina adalah simbol kekuasaan Dewa Baruna yang sangat utama. Gajah Mina ini menampilkan gajah dan berekor ikan. Jika dihubungkan dengan mitologi Hindu, arca gajah di Taman Gajah Putih adalah perwujudan sosok Airawata, yaitu wahana Dewa Indra, yang melambangkan keagungan dan penjaga alam semesta, serta dikenal sebagai pemimpin para gajah yang wujudnya adalah gajah putih. Jadi arca gajah di situs ini diperkirakan peninggalan kerajaan Medang atau Mataram kuno, abad ke-9 Masehi.
Situs Taman Gajah Putih merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.